Inspektorat sebut ada temuan LI Tipikor HICW di SMP Negeri 1 Sidikalang. Pelaksanaan rehabilitasi sedang ruang kelas SMP Negeri 1 Sidikalang dengan biaya Rp883.475.586 untuk 9 ruang, yang bersumber dana dari dana alokasi khusus fisik pendidikan tahun anggaran 2018, akan menuai masalah dan akan terus masuk ke ranah hukum. Bagaimana tidak, LI Tipikor HICW telah melaporkan hasil investigasi yang mereka lakukan di lokasi pelaksanaan pekerjaan ini ke pihak Inspektorat Kabupaten Dairi. Menyikapi laporan itu, pihak Inspektorat Kabupaten Dairi yang ditandatangani oleh Edward Huta Barat SHMH telah mengirimkan surat perihal pelimpahan laporan LSM Investigation Corruption Watch dengan nomor surat 700/1403 Inspektorat IR 18/2019 kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sidikalang dengan tanggal surat tanggal 8 Agustus tahun 2019 sehubungan dengan laporan LSM Investigation Corruption Watch nomor PL016LT LI HICW JVI 2019 tanggal 30 Juli tahun 2019. Juga disampaikan kepada saudara dengan ini diminta untuk segera menindaklanjuti temuan yang diungkap dalam laporan dimaksud dan hasil tindak lanjut dilaporkan kepada Bupati Dairi melalui Inspektorat Kabupaten Dairi, paling lama 14 hari setelah surat ini diterima. Begitu kutipan surat pelimpahan untuk ditindaklanjuti dari pihak Inspektorat Kabupaten Dairi kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sidikalang, Joner Situmorang. Akan tetapi bukannya perbaikan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sidikalang, Joner Situmorang, namun malah membalas surat LI Tipikor HICW dengan isi yang sumir dan terkesan tidak ada bersalah. Sudah dengan jelas isi surat Inspektorat Kabupaten Dairi itu mengisyaratkan dia untuk sesegera mungkin melakukan tindak lanjut, yang artinya melakukan perbaikan terhadap temuan dari LI Tipikor HICW, bukan dengan mengirim surat yang isinya kaku dan gak nyambung begitu kepada kami di Dairi. Pak Barat banyak kita kritisi mengenai ketidaksempurnaan proyek dan mereka langsung perbaiki. Beda dengan apa yang dilakukan oleh Joner ini, kata Jasnan David Sipayung SH, manajer kantor cabang Dairi Pak Barat dan Karo, di kantornya Senin tanggal 18 Mei tahun 2020. Dalam suratnya, Joner mengatakan bahwa rehabilitasi di sekolahnya sudah diperiksa oleh Dinas Pendidikan, bahkan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, dan dana yang digunakan untuk pekerjaan itu sudah dipertanggungjawabkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. Jadi berdasarkan uraian itu, apa yang saudara duga tidak benar adanya? Demikian inti dari surat yang dikirim oleh Joner ke kantor LI Tipikor HICW Pusat di Jakarta, sehari setelah dia mendapatkan surat pelimpahan untuk ditindaklanjuti dari Inspektorat Dairi. Padahal 1 bulan sebelumnya, LI Tipikor HICW telah mengirimkan surat klarifikasi kepadanya. Akan tetapi dia tidak jawab. Sebagaimana diketahui, tim investigasi LI Tipikor HICW Pusat, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2019, kami telah melaksanakan investigasi pada pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi sedang ruang kelas SMP Negeri 1 Sidikalang dengan biaya Rp883.475.586 sebanyak 9 ruang, yang bersumber dana dari DAK Fisik Pendidikan tahun anggaran 2018. LI Tipikor HICW mengatakan bahwa berdasarkan investigasi yang mereka lakukan, ditemukan beberapa kejanggalan yang diduga kuat tidak sesuai terhadap pada salinan lampiran 2, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2018, tentang petunjuk operasional, dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan Nomor 13,
cat dinding disebutkan bahwa jenis cat yang digunakan adalah untuk bagian dalam, warna tidak mudah pudar dan tidak luntur apabila terkena air, atau dapat dilap dengan lap basah. Sebelum pengecatan, dinding dilapisi pelamir dengan kualitas baik, sehingga cat tidak mudah mengelupas atau luntur. Untuk bagian luar yang langsung berhubungan dengan cuaca, atau langsung terkena sinar matahari dan hujan, digunakan jenis cat yang tahan terhadap perubahan cuaca atau weather shield. Namun fakta di lapangan, kami menemukan bahwa performance cat pada dinding dan plafon bangunan ini sudah ada yang terkelupas dan kusam. Menurut Eli Tipikor HICW, kondisi seperti ini tidaklah sesuai terhadap umur pekerjaan ini, yang saat itu baru sekitar 6 atau 7 bulan baru siap dikerjakan. Oleh karena itu, mereka menduga bahwa spesifikasi material cat yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini tidaklah sesuai dengan spesifikasi cat yang telah ditetapkan. Eli Tipikor HICW mengatakan bahwa terdapat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 PRT M 2016 tentang analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum. Bagian 4 analisa harga satuan bidang ciptakan karya pada A4, 7, 1, 111 meter persegi, pengecatan tembok atau plafon lama, 1 lapis cat dasar, 2 lapis penutup setara Vinilex. Berdasarkan hal tersebut, mereka menduga bahwa telah terjadi pengurangan lapisan cat yang digunakan sebanyak 2 lapis. 2. Pada salinan lampiran 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus Fisik bidang pendidikan, sub-bidang pendidikan sekolah dasar. Poin E. Membuat plakat dari batu marmer, granit, logam atau sejenisnya yang berisi informasi dana dan tahun kegiatan. Plakat dipasang atau ditempatkan di samping pintu masuk pada setiap ruang yang direhabilitasi atau dibangun. Namun berdasarkan investigasi yang kami lakukan, bahwa pada ruangan yang direhab ini tidak menggunakan plakat, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Sebagai perbandingan, kami melampirkan penggunaan plakat tersebut di SMP Negeri 1 Paguluan, yang juga mendapat bantuan DAK pada tahun yang sama dengan SMP Negeri 1 Sidikalang. Dengan demikian, timbul pertanyaan bagaimana mungkin sekolah ini mendapat bantuan DAK pendidikan untuk tahun anggaran yang sama dan diatur oleh Juknis yang sama. Tapi di sekolah ini tidak menggunakan plakat sebagaimana yang telah dipersyaratkan. Dengan demikian patutlah diduga kuat bahwa pembuatan atau penggunaan plakat di sekolah ini fiktif. 3. Ditemukan pada salah satu ruang kelas tidak menggunakan list plafon. Berdasarkan temuan itulah, Eli Tipikor HICW melaporkan permasalahan ini ke pihak Inspektorat Dairi sebagai bahan mereka untuk melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pekerjaan ini ke pihak aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan peraturan dan undang-undang di Indonesia.